Hai, saya dengan Dr. Kada Krisna Yajena Ganitri, sering dipanggil Dr. Yajena. Saya seorang dokter umum. Di sini sekarang saya akan membantu menjawab beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan oleh teman-teman yang berolahraga. Oke, keluhan tersebut biasanya disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya bisa juga terjadi pada HNP, yaitu hernia nukleus pulposus atau sering dikenal dengan saraf kejepit. Itu memang sering banget terjadi pada orang-orang yang melakukan olahraga mengangkat beban berat atau dikenal dengan deadlift. Oke, mekanisme terjadinya saraf kejepit itu yang pertama mungkin saya ibaratkan dahulu tulang belakang kita seperti tumpukan-tumpukan buku, di mana antara satu buku dengan buku lainnya di antara tersebut ada yang namanya bantalan empuk, di mana bantalan empuk itu sendiri berfungsi untuk meredam suatu getaran atau suatu goncangan. Jadi ketika terjadi penekanan di sana akan menyebabkan keluarnya dari isi bantalan tersebut. Kita ibaratkan saja bantalan tersebut seperti jeli. Jeli yang kenyal itulah yang nantinya akan menyebabkan terjadinya penekanan pada saraf di sekitarnya. Sehingga terjadilah suatu HNP dengan beberapa gejala-gejalanya. Gejala HNP sendiri itu tidak spesifik. Jadi ketika kalian suatu saat nanti yang menonton ini, kalau tetangganya atau keluarganya mengalami gejala-gejala seperti ini, jangan langsung mendiagnosa bahwa diri kalian itu terkena HNP atau saraf terjepit. Tetap harus dikonsulkan ke dokter untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Gejala yang pertama, itu yang paling sering kita temukan adalah suatu nyeri. Biasanya nyeri di punggung belakang, itu nyerinya biasanya bersifat menjalar dari titik yang terkena penjepitan saraf tersebut sampai ke kaki sesuai dengan daerah yang dipersarafi oleh saraf tersebut. Terus yang kedua, biasanya punggung itu jadi kaku atau terfiksir. Jadi ketika kita melakukan gerakan membungkuk atau melakukan gerakan mencondongkan badan itu susah banget, akan timbul rasa nyeri banget. Terus yang kedua juga biasanya sering dirasakan rasa kesemutan seperti tertusuk-tusuk jarum di area yang terkena sampai area yang dipersarafinya. Nyeri yang tadi saya sebut itu nyerinya bisa bersifat tajam, bisa juga bersifat seperti terbakar, itu juga bisa. Oke, faktor-faktor risiko yang bisa menyebabkan terjadinya HNP selain yang tadi, yang pertama angkat beban berat dengan posisi tidak benar tentunya, itu memang risiko paling sering menyebabkan HNP. Selain itu, usia, semakin bertambah usia tentunya akan menyebabkan bantalan tulang itu semakin rapuh sehingga mudah banget terjadi yang namanya saraf kejepit tersebut. Yang kedua, berat badan berlebihan. Ketika kita mempunyai berat badan berlebihan, otomatis tulang belakang kita akan bekerja lebih keras untuk menopangnya. Yang ketiga, cedera tulang belakang itu sangat besar menyebabkan terjadinya suatu HNP. Yang terakhir juga posisi-posisi tubuh kita dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Contohnya saja dalam posisi duduk. Posisi duduk yang dengan posisi badan kita membungkuk itu akan menyebabkan penekanan lebih besar di tulang belakang. Jadi usahakan ketika kita duduk, posisi badan kita harus tegak. Tips yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya gejala HNP atau saraf terjepit ini bisa dengan gaya hidup sehat. Tentunya yang pertama dengan olahraga secara teratur, di mana berfokus pada olahraga-olahraga yang menambahkan massa otot. Dengan olahraga menambah massa otot, tentu beban dari luar yang diterima oleh tubuh tidak akan langsung bertumpu pada tulang belakang, tapi akan bantu ditopang oleh massa otot tersebut.
Salah satu contohnya mengangkat beban berat tadi atau deadlift tersebut itu sangat bagus dilakukan dalam menambahkan massa otot. Tapi dengan catatan dilakukan dengan postur yang benar atau bisa bila perlu dilakukan dengan pendampingan oleh orang yang profesional. Yang kedua, dengan cara menjaga berat badan kita biar ideal agar tulang belakang kita tidak menopang beban yang terlalu berat. Jadi penting banget untuk menjaga berat badan agar ideal. Terus yang ketiga, bisa juga dengan postur duduk yang tadi saya bilang, dengan postur yang tegap. Kemudian perlu diingat, kaki atau lutut kita tidak boleh lebih rendah posisinya dari pinggang ketika kita duduk, karena itu akan menyebabkan terjadinya peningkatan beban yang ditumpu oleh tulang belakang. Jadi kalau bisa duduknya itu harus tegap dan lutut sejajar dengan pinggang. Terus yang terakhir, ini perlu diingat sekali untuk orang-orang yang melakukan aktivitas mengangkat beban berat. Jadi ini tidak hanya untuk orang yang olahraga mengangkat berat ya, tapi di kehidupan sehari-hari banyak sekali kita melakukan kegiatan mengangkat beban berat. Pertama buat ibu-ibu nih yang punya anak, itu anaknya terus minta digendong. Jadi ketika mau ngambil anaknya dan akan digendong itu harus dengan posisi yang benar. Jangan sampai karena salah itu terjadi penekanan di tulang belakang yang terlalu ekstrim menyebabkan terjadi saraf kejepit. Terus pada ibu-ibu yang belanja dengan bawaan yang banyak di kedua tangannya dan berat, itu juga perlu diperhatikan posisinya saat mengangkat belanjaannya. Terus pada bapak-bapak atau penjual-penjual galon saat mengangkat galon itu juga perlu diperhatikan. Jadi untuk semua kegiatan mengangkat beban berat dari bawah itu harus sangat diperhatikan posisinya agar tidak menimbulkan saraf kejepit ini. Gimana? Sudah jelas? Sekian dulu dari saya kali ini. Semoga apa yang saya sharing bisa bermanfaat. Jika ada pertanyaan tentang kesehatan lainnya bisa tulis di kolom komentar. Jadi jangan lupa di like, di subscribe, di komen. Sampai ketemu kapan-kapan lagi. Bye-bye.